Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyar Madiana, Stambuk A1 Q121033, kelas A jurusan Bimbingan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari beberapa soal pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kemudian pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Yang kedua yaitu peran guru bimbingan konseling dalam proses pembelajaran. Guru BK memiliki peran penting dalam keberhasilan setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa tersebut. Guru yang menangani hal ini biasanya memiliki latar belakang ilmu pendidik, kemudian sosial maupun psikologi sebagai acuan untuk memberi konseling kepada siswanya. Yang ketiga yaitu perbedaan cara belajar seseorang dengan berdasarkan teori-teori belajar. Yang pertama teori behavioristik, yaitu kegiatan belajarnya menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif, yaitu proses belajar yang akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Kemudian berikutnya teori konstruktivistik yang menekankan pada usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, bertanggung jawab, dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Kegiatan pembelajaran cenderung mengajak siswa untuk berpikir induktif. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan menunjukkan cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Dalam pembelajaran, pendekatan yang dipilih akan menjadi pedoman dalam memilih komponen pembelajaran lainnya, terutama strategi dan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu metode. Metode adalah cara umum untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik atau mempraktekkan teori yang telah dipelajari dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya teknik. Teknik adalah jalan, alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran, di mana
Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Yang kelima yaitu contoh metode belajar yang diterapkan untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, dan alasan saya yakin akan keberhasilan metode tersebut, yaitu metode diskusi. Diskusi merupakan suatu metode yang sulit diprediksi hasilnya oleh karena interaksi antar peserta didik muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Kedua diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas. Keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas. Sebenarnya hal ini tidak perlu dirisaukan oleh guru, sebab dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kejadian semacam itu bisa dihindari. Alasan saya memilih metode ini dalam rangka mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu dalam metode ini setiap siswa diwajibkan untuk mengeluarkan argumennya masing-masing, tidak peduli itu salah ataupun benar. Mungkin itu saja jawaban dari beberapa soal pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah dari belajar dan pembelajaran. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Kiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.